Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 144 Ibu Dr. Anna Syahriana MA. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sugito, beliau luar lagi dari selaku Kasabel, Ibu Wisamah SPD selaku Wakakurikulum, kemudian Ibu Dr. Dajud Rahyati selaku Wakil Siswaan, Ibu Jujuk Juminar selaku Wakil Sarana Prasarana, dan Bapak Ibu yang luar biasa. Ini senior-senior saya di bawah. Ada Pak Dedi. Semoga beliau ini senantiasa sukses dan sehat selalu. Mungkin wabil khusus Bapak Mahalil Rudi Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di depan ini dalam rangka mengikuti diskusi dan sharing visi Prakasa Perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Rudi untuk memenuhi tugas di modul 1 sampai 1-4. Semoga langkah kita ke depan ini dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Tuhan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga telah dari sini akan mendapat syafaat dari baginda Nabi bersama sama. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, izinkan di sini saya atas nama bawa acara sebagai moderator. Sebelum kita memulai, mungkin kita dengarkan arahan dari Kepala SMP 144 kepada Ibu Dr. Anna Syahriana MA. Waktu dan tempat Anda silakan. Terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa tidak hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai pegawai negeri, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota keluarga. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita tersebut. Salawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini kita patut berbangga karena salah satu kawan kita, sahabat kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, ya, beliau lulus sebagai calon guru penggerak. Mari kita bersama-sama kita bantu, kita support kawan kita Pak Rudi agar dalam mengikuti masa pelatihan pelatihan calon guru penggerak ini bisa sukses dijalankan. Nah, salah satunya hari ini merupakan bagian dari tugas beliau, ya, yang merupakan bagian dari modul-modul yang harus beliau selesaikan. Salah satu temanya adalah ini, ya, beliau harus menyelenggarakan forum diskusi, ya, forum diskusi sebagai bagian dari tugas yang harus beliau selesaikan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama serius, fokus, ya,
untuk mengikuti jalannya diskusi ini, karena ini nantinya bisa kita aplikasikan pada sekolah kita, ya. Karena Pak Rudi di 144 ini sebagai labnya ya Pak Rudi ya. Ya, jadi latihan sebagai guru penggerak kebetulan berada di sini, jadi ini labnya Pak Rudi, ya. Nah, alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu, ya, karena dengan sekolah kita ini dijadikan lab, berarti akan ada masukan-masukan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita ke depannya, ya, khususnya untuk kemajuan sekolah kita. Oleh sebab itu, kerjasama, perhatian, support dan dukungan dari Bapak dan Ibu, ya, harus kita sangat diperlukan oleh Pak Rudi, ya. Nanti siapapun yang akan maju sebagai calon guru penggerak, ya, harus kita support karena dampaknya imbasnya kepada sekolah kita juga, ya. Nah, tahun ini Pak Tian, Pak Mahfuz, ya, maju untuk sekolah penggerak, ya. Kita support, kita doakan, mudah-mudahan nanti lulus dua-duanya. Pak Jai maju sebagai pengajar praktik ya Pak Jaya. Insya Allah, mudah-mudahan kita support, kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti diikuti oleh Bapak Ibu yang lain, ya. Jangan enggak, ayo, jangan kalah beberapa, maju aja dulu, ya, maju aja dulu, ya. Saya sebenarnya pengen ngedaftar untuk apa? Kalau kepala sekolah pendamping ya, nanti ya. Cuma kenapa saya nyangkut ya? Apa karena kemarin habis ikut itu? Bisa kan? Harus kondisi kosong kita. Betul, makanya saya nggak bisa. Tahun ini saya belum bisa karena masih nyangkut, tahun kemarin kan saya habis ikut. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa, Allah ridho, Allah bisa kasih kesempatan. Artinya Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan, jangan mikirin aduh susah ini susah, enggak, jalanin aja, ya. Tujuan, nah, niatkan bahwa tujuan kita ini adalah ingin mengembangkan kompetensi kita, ya. Kalau tidak kita sendiri yang mengembangkan kompetensi kita, mau kapan lagi, gitu, ya. Dengan mengikuti kegiatan ini akan banyak pengalaman, akan banyak pengetahuan, akan banyak peningkatan keterampilan kita, akan banyak menambah wawasan kita. Kalau kita diam di tempat, ya udah, ilmu kita cuma segitu-segitunya. Sementara anak kita udah larinya 100 km, ya, kita masih 10 km aja, ya. Nah, jadi begitu, ya. Apalagi tadi nih anak-anak sudah ngikutin webinar ya Pak Bu Cucu ya. Webinar zaman Literasi generasi Z. Generasi Z. Tuh, anak kita aja udah ikut itu. Kalau kita tidak ikut mengikuti era perkembangan digital, nah kita nanti ketinggalan. Akhirnya nanti kita diledekin sama anak-anak. Tadi kita diketawain sama anak-anak, ya. Oke Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, jangan memikirkan yang susah-susah. Aduh nanti tes guru penggerak susah. Nah enggak, ya udah Bismillah aja, ya lakukan itu. Kalau memang rezeki Insya Allah Allah akan permudah, ya. Nah selanjutnya jalanin aja. Enggak susah kan Pak Rudi? Enggak susah. Jalanin aja. Ada pendampingnya kok. Ada mentornya. Itu Pak Rudi didampingi 2 orang hebat loh. Ya, jadi nggak sendiri. Kalau sendirian tuh baru, ya. Oke, jadi gitu. Ini ayo Bapak Ibu, mari kita bergerak maju, ya. Kalau motonya guru penggerak, bersama, sama-sama bergerak. Ya, ayo kita harus sama-sama bergerak, ya.
Nah, baik Bapak Ibu, hari ini bagian dari tugas Pak Rudi, mari kita konsentrasi, mari kita simak, dan mari kita luangkan pikiran kita, ya. Mudah-mudahan ini menjadi hasil karya yang terbaik, dan mudah-mudahan ini dapat diimplementasikan di sekolah kita, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan pada pertemuan hari ini, Allah mendengar doa kita dan Allah mudahkan serta lancarkan kegiatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa dukungan dari Bu Ana selaku Kepala Sekolah SMP 144 sangat luar biasa. Baik, untuk waktu selanjutnya yang kita tunggu-tunggu kepada Pak Rudi, it's your time, it's your action. Silakan buktikan hasil karya hari ini. Mohon waktu dan tempatkan bersiap. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk diskusi dan sharing tentang visi dan masa perubahan sekolah. Di sini saya bukan sebagai narasumber, saya hanya memandu dan mencoba mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran beberapa bulan yang sudah saya perjuangkan. Pertama-tama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan berdiskusi di tempat ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Dan tidak lupa kita harus selalu bahagia. Amin. Saya agak deg-degan ini Bu. Bilang deg-degan dulu daripada nanti di tengah jalan tangannya gemeter kan? Ya, yang deg-degan. Jelas yang pertama saya grogi seperti ketika saya persiapan skripsi dulu Bu. Jadi ketika malam itu mau tidur nggak bisa tidur, mau mengerjakan tugas sudah selesai bingung besok mau ngapain. Ketika waktu pelaksanaannya tiba-tiba agak ngeblank. Jadi nanti ketika jalanan diskusi kalau ada yang salah-salah mohon bantuannya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin semua udah kenal ya Bapak Ibu. Ini akan terus syarat aja biar nanti lebih kenal lagi. Perkenalkan, kenapa saya menampilkan foto saya ketika waktu masih kecil? Supaya saya berharap dalam diskusi ini kita seperti anak kecil yang riang gembira dan selalu bahagia. Seperti ini kelihatan wajahnya sangat happy makan es krim Paddle Pop pelangi. Ya, saya guru PJOK semester 94 2019 sampai dengan sekarang, dan puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota dari calon guru penggerak angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Dan angkatan 5 ini merupakan angkatan pertama yang dari DKI ya Pak. Ya, jadi dulu awalnya iseng malah jadi beneran keterima. Ya udah dijalani, tidak susah, semua pasti bisa dilalui dengan semangat. Ya, pantun dulu ya, boleh ya Bu? Bapak ya. Karena saya sudah kurang lebih 3 tahun di DKI, jadi kurang abdul kalau nggak bisa pantun ya. Ya. Jalan-jalan ke Pantai Drini. Jangan lupa kembali lagi. Izinkan Rudi yang masih belia ini memandu forum diskusi dan berbagi. Mungkin ada yang mau membalas pantun saya? Wah, ini Pak Daus, Bapak Betawi asli. Bapak saya di sekolah ini. Silakan Pak Daus. Langsung lah. Pantai Drini ya. Ke Pantai Drini bersama keluarga. Kurang kompak. Ke Pantai Drini bersama keluarga. Bersenang-senang di alam terbuka. Ditemani kita bersama. Berbagi ilmu dan bersuka cita. Ya, terima kasih Pak Daus sudah membalas pantun dari saya, luar biasa. Kalau sudah dari guru DKI kita harus bisa berpantun. Karena kemarin kita sudah pelatihan, katanya narasumbernya ya kalau sebelum apresiasi lebih baik dikasih pantun dulu supaya semangat. Kalau di DKI seperti itu kemarin
kita pelatihan. Ya, setelah pantun sudah, ini kayak pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Habis pantun saya diminta dites sama Pak Eri, Pak Rudi, mau puisi enggak? Siap, siapa? Coba dulu aja, karena dulu saya juga di SMP kan juga pernah berpuisi, meskipun gurunya bukan Bu Elis atau Bu Cucu ya. Ya mungkin guru bahasa Indonesia nanti bisa menilai saya ketika saya berpuisi. Ya puisi ini karangan dari Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon dan ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ya Mbak kelihatan atau ketinggalan tadi saya habis puisi Bu. Ya, itu sedikit puisi pancingan atau yang menggambarkan betapa beragamnya Indonesia ini, betapa beragam terjadi kepulauan yang dipisahkan oleh lautan yang begitu luas dan indah, dan begitu pula karakteristik penduduk yang berada di Indonesia. Ya, kita masuk ke rambu-rambu diskusi kita. Ya, yang pertama hadir seutuhnya. Ya. Lalu yang kedua, HP mau di silent, dan yang ketiga saling menghargai pendapat. Itu sudah umum pada umumnya rambu-rambu dalam diskusi seperti ini. Lalu saya mau berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk berpendapat tentang yang saya tuliskan di sini. Kira-kira
pendapat Bapak Ibu tentang visi itu apa? Ada yang mungkin mau mengumpulkan pendapat apa itu visi? Ya, silakan dulu sih. Terima kasih Pak Rudi, selamat siang semuanya. Menurut saya visi itu adalah suatu arahan atau suatu tujuan atau sesuatu yang hendak kita capai dalam melakukan kegiatan. Terima kasih Pak. Ya, kita ambil dulu plus yang dulu sih. Jadi visi merupakan suatu cita atau angan-angan yang ingin kita capai ya Bu. Adakah pendapat lain? Setuju semua dengan Bu Lucy? Setuju. Mungkin dari tadi udah ibu-ibu, mungkin bapak-bapak mau mengemukakan, mungkin visi dari ibu dan bapak bisa berbeda juga kan? Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau mengemukakan? Monggo Pak Dedi. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Misi menurut saya di sini adalah harapan kita untuk menginginkan suatu kehendak yang akan kita capai. Demikian. Ya, terima kasih plus buat Pak Dedi. Ya, luar biasa. Jadi Pak Dedi menganggap bahwa misi itu merupakan suatu harapan atau keinginan dari individu atau dari kita. Lalu kita kaitkan dengan kondisi sekolah di sini. Kira-kira kalau visi merupakan suatu angan-angan atau cita-cita, pasti visi itu merupakan sesuatu hal yang baik. Benar Bapak Ibu? Ya, tidak mungkin ada visi yang destruktif atau visi yang tidak baik atau visi yang menjatuhkan. Semua visi pasti dibuat baik. Seperti kalau DPR maju kan pasti mereka membuat visi yang begitu baik dengan kata-kata, dengan redaksi yang sudah dikemas sedemikian rupa supaya mereka dapat untuk menjadi wakil rakyat. Begitupun juga dengan sekolah. Sekolah pasti selalu berangan-angan untuk mendambakan bagaimana peserta didik itu dapat menjadi lulusan yang baik dan siap untuk dalam dunia kerja atau dunia kehidupan selanjutnya. Lalu bagaimana kondisi sekolah kita seperti saat ini, seperti apa ya kondisi sekolah kita? Mungkin ada yang boleh curhat ya Bu Ana? Boleh curhat ya? Oh boleh, silakan. Bu Ana sudah memberikan lampu hijau. Silakan sharing. Oke, silakan Bu Elis. Ya, surat dia boleh. Baik, terima kasih. Kondisi sekolah kita saat ini menurut kacamata saya adalah kalau seperti negara kita ini sedang berkembang, ya. Kalau saya kesini tahun 2006, saya melihat 2016 sesuatu hal yang sangat mengerikan. Selain gedungnya memang yang begitu dan juga kondisi anak-anak pada saat itu, menurut saya jauh sekali dari yang sekarang, ya. Nah sekarang ini kita memang banyak tantangan, namanya juga sedang berkembang, baik dari segi kelakuan anak-anak, pencapaian kita dengan sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita. Jadi kita ya menuju untuk berkembang seperti itu. Jadi di sini memang dibutuhkan kerjasama yang sangat kuat, ya. Dan kami sangat bergantung kepada teman-teman kami yang muda-muda ini, gitu ya. Kami sangat bersyukur dengan kedatangan teman-teman yang muda-muda ini yang bisa ya membantu. Bukan berarti kalau kami yang udah tua ini jadi lipat tangan, tidak ya. Jadi kita bisa saling berbagi. Ada yang Anda tidak tahu, kami tahu. Ada yang Anda tahu, kami tidak tahu. Jadi kita saling berkata. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan. Ya. Terima kasih Bu Elis, buat Bu Elis. Ya mungkin ada tambahan lagi, curhatan lagi atau penyampaian lagi tentang kondisi sekolah kita saat ini seperti apa ya? Saya Pak Budi. Silakan monggo Pak Agus. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau kita lihat kondisi sekolah
ini kita harus secara komprehensif, yang artinya menyeluruh. Yang pertama yaitu kalau dilihat sudut pandang input, input dari anak kita. Nah, ini posisinya kita di mana, sehingga urgensi larinya nanti antara input sama outcome. Nah, itu untuk dinilai kira-kira tambah jelek atau tambah bagus. Itu kelihatannya kita harus melihat ke sana, dilihat dari input. Lalu yang kedua, dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, saya kebetulan bisa memetakan dan saya sudah melihat sendiri, misalnya sebagai sampel ataupun sebagai contoh, anak didik saya murid 72 ya, itu dari 35 dan satu wacananya mau undur diri, itu ada 30 penerima KJP. Nah, ini kalau dilihat sudut pandang ekonomi, dalam arti ya kita harus ekstra keras bagaimana pelayanannya dengan hati-hati, lalu hindari hal-hal yang di luar batas kehendak kita, namanya anak ya. Nah, ini jangan sampai kita harus melayani, walaupun begitu kita tetap melayani dalam arti dalam batas-batas wajar. Itu indikator yang kedua. Sekarang indikator yang ketiganya, sistem yang ada di sekolah. Nah, sistem ini perlu karena sistem ini pokok. Inilah yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan. Ini sistem harus dibikin dulu. Sistemnya kayak apa? Ini harus dibikin. Nah, itulah sebagai ibaratnya di DPR, yaitu ibaratnya itu undang-undangnya, tap MPR-nya. Itu yang harus dibikin. Sistemnya bagaimana? Kalau pemerintah kita ada siklusnya 5 tahun sekali, ada namanya pemilu, nah, kita bikin. Alhamdulillah sistemnya juga bagus ya, yang melaksanakan. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun saya mengamati, kelihatannya nilai yang positif. Dalam arti ada peningkatan. Perkara masih ada kekurangan ataupun ada yang belum, itu lumrah. Nanti kita sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita sempurnakan. Namanya pendidikan itu selalu berkembang. Dalam arti berkembang bagaimana? Nggak ada istilahnya. Dulu kurikulum Putila sudah paling bagus. Ada kurikulum baru, namanya kumar-kumar. Inilah dunia pendidikan. Dan itu yang paling bagus katanya. Sekarang nanti ganti menteri mungkin ganti lagi. Artinya ada karena kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka nggak tahu kurikulum apa lagi. Nah itu dalam arti begitu. Ya. Tergantung selera dari yang dapat. Lalu yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan itu sudah sistem. Lalu yang diperhatikan juga yaitu masalah sarana. Sarana juga sudah bagus. Ya. Tinggal kita memulai saja. Nanti memulai bagaimana? Yang belum lengkap kita lengkapi. Ya. Kita lengkapi lab IPA sudah ada. Nah, tinggal bahasa yang belum ada. Nah, kita lengkapi, kita sempurnakan. Bahasa misalnya dibatasi atas sekian. Nah, itu lalu masalah kelengkapan perpustakaan juga masih perlu dibenahi, perlu disempurnakan, karena bagaimanapun ya kita mau meningkat dalam arti yaitu kita step by step, bertahap. Selanjutnya yaitu
setelah itu yaitu SDM. SDM nih juga belum SDM. Nah, alhamdulillah bisa depan muncul Mas Budi SDM-nya lumayan gitu kan, bisa memberikan masukan. SDM itu pengembangannya bagaimana itu juga diperlukan. Alhamdulillah Bu Ana tiap tahun ada workshop, ada TOT kan gitu ya. Itu dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia untuk ke arah yang lebih baik dan meningkat. Nah, itu perlu digalakan. Lalu yang terakhir kira-kira kekompakan atau kerjasama. Kekompakan, teamwork dalam arti hal yang baik jangan hal yang buruk. Nah, teamwork, kerjasama antar warga sekolah, baik gurunya, tata usahanya, dan stakeholder yang ada di SMP 144. Itu kelihatannya harus saling menunjang, jangan sampai hal-hal yang terjadi, hal-hal yang kurang terpuji, hal-hal yang baik. Teamwork, kerjasama. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem yang demokratis. Nah, sistem yang demokratis. Perbedaan pendapat itu wajar. Perbedaan pendapat itu wajar. Artinya jangan sampai misalnya ada yang beda pendapat, nanti misalnya dianggap yang kurang baik, itu jangan sampai. Perbedaan pendapat itu wajar, dan perbedaan pendapat itu keanekaragaman yang perlu disyukuri. Ibaratnya Indonesia ada berbagai macam, ada agama, ada suku, ada ras, ada perbedaan, namun kita ikat, kita bingkai dengan nama NKRI, bingkainya NKRI. Jadi beda pendapat itu hal yang wajar, tidak besar-besarkan, namun kita rangkul untuk kebaikan daripada suatu institusi atau suatu lembaga. Mungkin itu Mas Budi, masih panjang lagi yang lain mendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Agus yang luar biasa sudah memberikan banyak sekali catatan poin-poin penting yang sudah disampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang menambahkan. Silakan Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Kepala IPK Universitas Papua dan moderator Bapak Heri Sartono serta rekan-rekan Dewan Guru. Melihat perkembangan saat ini, kalau kita secara real dan aktual, kita tidak pungkiri bahwa berbagai nikmat kita terima sejak tadi dikatakan kalau dari tahun 2016 masuk ke sini, itu sudah melalui perkembangan yang sangat besar, baik dari segi fasilitas dan kelengkapan serta sistem yang sudah mulai berjalan dengan baik secara kontinu. Kita akui bahwa ini merupakan hasil kerja bersama. Sebagaimana di awal Bu Ana masuk ke sini, kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itulah motivasi kita untuk kita sampaikan bahwa setiap program tidak akan berjalan kalau tidak ada kebersamaan di antara kita. Untuk itulah kami yakinkan kepada Bapak Moderator bahwa kami di sini warga sekolah sudah saling memahami dan saling bekerja sama dengan baik dengan sistem yang sudah terjalin, bahwa kita harus bisa dan mencapai tujuan itu harus dengan kebersamaan. Terima kasih. Ya, luar biasa keundangan buat Pak Jai. Ya, mencari beberapa poin-poin penting yang terjadi kondisi sekolah saat ini yang dari boleh dinyatakan bahwa sekolah ini seperti kalau negara seperti negara berkembang ya Bu. Sebenarnya sekolah ini juga memiliki banyak potensi seperti Indonesia yang memiliki banyak potensi yang sedang dikembangkan. Lalu Pak Agus juga menambahkan poin-poin penting. Yang pertama, menceritakan kondisi tentang input peserta didik dengan kondisi yang ya seperti itu. Kita juga sudah melihat kondisinya seperti apa. Banyak siswa yang mengaku normal, sebenarnya kurang normal juga banyak. Siswa yang seperti itu kita syukuri, kita nikmati keberagaman yang telah ada di SMP Negeri 144. Lalu Pak Agus juga menyorot atau meng-highlight tentang sarana prasarana sekolah yang saat ini mungkin masih dalam tahap berkembang, mungkin bisa menambahkan bahasa atau meningkatkan kualitas dari perpustakaan step by step yang ditekankan dari Pak Agus, dan
tentang kita harus selalu kerjasama ya Pak Agus, atau teamwork. Kalau sekarang, era sekarang itu istilahnya kolaborasi Pak Agus. Iya. Ya, kita harus selalu berkolaborasi karena sudah beberapa bulan ini kan selalu terdengar dari telinga kolaborasi. Ya, sama, artinya sama, tetap bahu-membahu seperti itu. Dan ditekankan Pak Jai, dan terakhir tentang kebersamaan. Jadi kita di sini sebagai keluarga memiliki satu tujuan, yaitu supaya tidak mungkin dari semua yang hadir di sini, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 144 memiliki visi yang tidak sesuai dengan visi sekolah. Saya yakin semua memiliki visi yang baik atau sama. Lalu saya mengajak Bapak Ibu Guru di sini untuk berangan-angan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mungkin ada yang mau curhat, murid yang didambakan itu seperti apa? Silakan, Bumi dulu, habis Bumi bisa nih. Terima kasih. Kalau Bumi yang penting akhlaknya baik, itu aja sih. Kalau untuk kepintaran kan bisa dipupuk ya. Tapi kalau udah akhlaknya baik, pasti dia untuk menuju pintar itu lebih mudah. Itu aja kalau dari Bumi akhlaknya. Karakter, iya karakter. Ya, tepuk tangan buat Bumi. Menambahkan Pak Rudi, simpel aja ya. Sebenarnya karakter ya, lebih tepatnya jujur dan teliti. Ya, ketika mengerjakan sesuatu, kalau masih ada waktu yang banyak, jangan dibikin rame, jangan dibikin untuk tidur-tiduran, jangan dibikin untuk satu contoh PTS atau UTS aja. Jangan memanfaatkan waktu yang lenggang untuk saling mencari jawaban. Ya, jujur, baca lagi jawabannya dan teliti, gitu Pak. Ya, mungkin ada satu lagi yang mau menceritakan murid impian Bapak Ibu. Oh ya, mungkin masih malu-malu ya. Jadi tadi Pak Dedi monggo. Mimpi buat murid saya yang miliki adalah siswa yang berprestasi. Artinya berprestasi di sini secara umum ya. Umum di sini ya prestasi baik dalam bidang akademik maupun akademik. Terus anaknya yang berprestasi tidak sombong gitu. Tidak berprestasi tapi tidak sombong. Ya, itu yang kita patut kita bentuk, kita ciptakan terhadap anak didik kita. Jadi itu suatu kebanggaan buat kita, merasakan kepuasan apabila kita mencetak atau membentuk murid kita berprestasi. Itu sangat mimpi. Kita puas terhadap peserta didik apabila peserta didik kita itu mempunyai prestasi. Mungkin itu aja angan dan mimpi saya terhadap murid yang kita hadapi. Terima kasih. Oh, silakan monggo Bu Cucu, boleh. Terima kasih. Waktu yang kami berikan tadi, anak kita yang kita impikan itu karakter ya, karakternya bagus, jujur, berprestasi, prestasi di bidang akademik, non akademik, soleh-soleha tentunya ya, soleh-soleha, berakhlak, sopan santun yang penting itu. Karena setiap pagi kita S5 itu anak kok jalan-jalan aja gitu ya. Kita udah Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tapi anaknya ya selalu aja gitu. Iya. Makanya kan kurang sopan santunnya itu, sopan santun ya. Sopan santun, kejujuran. Ya intinya akhlaknya lah ya. Ya saya sih berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Mau bagaimanapun juga ya memang seperti itu adanya, tapi kita berharap mudah-mudahan anak yang kita didik itu menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bu Ana, boleh. Iya, tadi kalau teman-teman guru ingin membentuk karakter anak, ya, anak mempunyai karakter, mempunyai prestasi, saya menambahkan untuk menghadapi tantangan era zaman digital ini, saya ingin anak-anak 144 itu berpikir kritis dan mempunyai jiwa entrepreneurship. Jadi nggak tergantung pada harus bekerja di kantor, tetapi dia punya jiwa entrepreneurship, dia harus punya jiwa kewirausahaan. Kalau perlu dia punya jiwa usaha sendiri, ya. Dan yang tambahan lagi, dia harus cinta dengan lingkungan, dia harus bisa menjaga bumi ini untuk kelestarian hidup di masa yang akan datang. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Rudi. Ya, luar biasa. Oh, satu lagi, silakan, Biaya. Ketinggalan, sehat jasmani dan rohani. Oke, itu yang harus melengkapi. Sehat jasmani dan rohani. Ya, yang paling penting dan tidak kalah penting. Jadi, Bapak Ibu Guru, coba bayangkan dalam benak Bapak Ibu Guru bagaimana siswa yang didambakan itu menjadi satu kesatuan di dalam salah satu. Bayangkan salah satu siswa aja, siswanya yang seperti Bu Mei idamkan tadi memiliki akhlak, lalu seperti Bu Sari jujur dan teliti, seperti Pak Dedi memiliki prestasi, seperti yang Bu Cucu tekankan memiliki sopan santun, yang terakhir Bu Ana untuk berpikir kritis dan memiliki jiwa entrepreneur, dan ditutup oleh Bu Yayan anaknya sehat jasmani dan rohani. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Satu aja. Semangat ngajar. Ya, nah, seperti apa artinya? Kalau ada satu saja, kita tidak usah terlalu muluk-muluk semua siswa SMP 144 seperti itu. Satu saja bisa menumbuhkan kita untuk semangat dalam mengajar. Yang kita doakan saja kita ada anak-anak seperti itu mulai tumbuh di SMP 144. Ada. Satu dua ada. Ya, untuk pertanyaan tematik yang kedua, tadi kan kita sudah mendambakan bagaimana siswa yang kita dambakan atau kita inginkan atau kita harapkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya, silakan. Menurut saya, kita percaya bahwa, terutama menurut saya, bahwa murid itu adalah titipan Tuhan bagi saya, dan saya harus bertanggung jawab supaya anak itu mengalami perkembangan dan mencapai masa depan yang maksimal sesuai dengan harapan Tuhan waktu Tuhan menciptakan dia. Terima kasih. Silakan Bu. Lupa. Kalau menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah sosok makhluk unik yang memiliki potensi yang banyak, memiliki kemampuan buat berkembang, dan dia pasti bisa kalau mau belajar. Kalau menurut saya, murid ini merupakan suatu mutiara yang perlu kita poles, asah, dan nanti bisa kita jadikan nilai jual yang tinggi untuk perkembangan usaha dan bangsa. Terima kasih. Pak Rudi mau nambahin? Oh ya, Pak Tia silakan. Ya. Mulai panas. Kalau menurut saya percaya bahwa murid itu adalah perantara yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa kita ke surga.
yang nantinya akan berkembang dan berbuah dan memberikan manfaat bagi masa depannya. Bu Elis? Ya. Ya, silakan. Menurut saya, menurut saya bahwa murid itu adalah bagaikan kertas putih yang harus kita torehkan sesuatu ke sana supaya dia berwarna. Jadi ini adalah tugas kita, bagaimana supaya murid itu punya warna dan masa depan yang baik ada di tangan kita sebagai pendidik. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi dari pertanyaan kedua kita percaya bahwa murid adalah yang seperti yang disampaikan tadi merupakan karunia dari Tuhan, atau dari Bu Lucy menyampaikan bahwa murid adalah mandat dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dan Bu Salma menambahkan murid adalah sosok makhluk unik dan memiliki banyak potensi di dalam dirinya. Saya yakin Ibu Salma pasti baru mempelajari, mendalami tentang platform Merdeka Mengajar ya Bu. Di situ ada materinya ya Bu. Seperti itu. Jadi murid adalah memiliki banyak potensi dan kita sebagai guru harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu Pak Dedi menambahkan bahwa murid adalah sebagai mutiara. Jadi guru harus moles. Mungkin kalau belajar moles ke bumi kalau moles batu, wah. Ya kalau moles batu zaman dulu bumi jagonya. Lalu Pak Tian, murid adalah perantara kita untuk menuju surga. Dan Bu Inaya menyampaikan murid adalah bibit dan kita harus memupuk supaya murid tersebut bisa berkembang. Dan yang terakhir Bu Elis, murid adalah kertas putih. Ya, kita harus menebalkan supaya mereka baik lakunya, karakter dan memiliki kompetensi untuk menjalani kehidupan sesungguhnya. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin. Ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan berkarakter. Kedisiplinan dan karakter ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk biaya disiplin dan karakter. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya. Silakan Pak. Bagus, monggo. Dalam rangka melengkapi. Jadi kalau bisa berpendapat ya di sekolah kita mengutamakan adanya keseimbangan antara moralitas dan akademik. Artinya moralitas kan ukuran baik dan buruk seseorang, itu moralitas. Akademik ini maksudnya prestasi yang akan diraih. Jadi saya ada impian dalam rangka yaitu visi-visi di sekolah kita, ada keseimbangan antara moralitas dan kualitas pendidikan yang akan diciptakan di SMP 144. Moralitas itu dalam arti anaknya gampang diatur, disiplin, jujur, tanggung jawab, tidak sombong, banyak beramal, lalu tidak bikin ulang, tidak bikin susah gurunya. Itu masuk rombongan daripada moralitas. Kalau akhlakul karimah, itu katanya Pak Amin, atau Pak J, atau Pak Firdaus. Akal itu karimah, akhlak yang baik. Lawannya akhlakul syariah. Nah, akademik dalam hal ini kan ada akademik berujung prestasi dan akademik non prestasi. Yang berujung prestasi ya sidaniranya, ukurnya sidaniranya gitu. Coba untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, anak kita banyak yang diterima di sekolah-sekolah yang diharapkan. Di samping itu juga ada yang non akademik, ekstrakurikulernya
Alhamdulillah pencaksilat selalu juara melulu. Nah, sampai medalinya 1 meter tuh. Medalinya 1 meter. Alhamdulillah. Nah, piala sama medalinya ada ya, di Palembang Membagian ada ya. Sampai 1 meter Pak, paling pulusan. Kemarin juara lagi betul ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin itu Mas Budi. Jadi moralitas dan akademik. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Agus. Ya masih banyak pertanyaan pemantik. Saya simpulkan saja bahwa di sekolah kita mengutamakan yang pertama yang diungkapkan oleh Bu Yayan, yaitu disiplin dan karakter. Lalu Pak Agus menambahkan atau menambahkan dan menguatkan tentang keseimbangan antara moralitas dan akademiknya, baik akan prestasi akademik maupun bidang non akademik. Masih ada 3 pertanyaan lagi, jadi disimpan dulu. Pertanyaan, boleh silakan Bu. Kalau saya ini mengutamakan ya, berarti prioritas ya. Kalau melihat potensi kita untuk mengembangkan prestasi akademik kita akan sulit ya, tetapi ya sulit kita banget ya, akan terseok-seok kita akan berjalannya. Tetapi mari kita lihat sisi lainnya ya. Nah, kita melihat ada potensi di sini, yaitu mengembangkan life skill ya, life skill yaitu tadi ya saya katakan jiwa entrepreneurship ya. Kita coba gali, kita kembangkan anak untuk mempunyai jiwa entrepreneurship supaya mereka bisa mempunyai bekal ya, karena anak-anak sini kan maaf bukan rata-rata anak the have ya, artinya setelah tamat SMA mereka harus mencari nafkah untuk membantu keluarga atau menghidupi dirinya ya. Jadi kita coba ambil, mari kita kembangkan ya, kembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan jiwa entrepreneurship di anak didik kita. Hanya mungkin itu yang bisa melejitkan ya, melejitkan prestasi di sekolah kita selain akhlakul karimah tentunya ya. Tambahannya itu Pak Rudi. Ya luar biasa, lagi-lagi Bu Ana menekankan tentang entrepreneur atau jiwa usaha mereka supaya bisa lebih kreatif ya untuk melanjutkan kehidupan setelah sekolah itu. Jadi mereka bisa berjuang menghadapi kerasnya hidup. Lalu pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar membosankan. mungkin ada yang mengemukakan pendapat, murid di sekolah kita sadar bahwa bahwa belajar itu mereka itu hidup berdasarkan KJP. Wow, luar biasa pernyataan dari Bu Elis. Mereka hidup berdasarkan KJP. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi bagaimana kondisinya Bu Elis. Kalau saya lihat kondisi murid kita ya, memang tadi secara akhlak pun mereka rendah, tapi kita menurut saya sih memang mereka kayak korban dari kondisi itu. Kalau kita lihat sehari-hari anak itu boro-boro mengucapkan terima kasih, kita kasih apa? Kayak dianggap kita itu kewajiban memberikan dia sesuatu ya. Nah ini yang kurang ya Bu ya. Kemudian mereka sadar betul jika mereka tidak sekolah maka mereka tidak dapat KJP. Coba kita perhatikan, kalau orang tua dipanggil ke sekolah urusan anaknya, katanya udah anak-anak. Coba kalau KJP, anaknya gimana? Ya, mereka itu akan bertanya, si Anu, anak saya kok begini, bukan Bu, saya bukan saya yang mesti KJP. Sekolah itu hanya mengikut peraturan atau enggak itu urusan dari pemerintah. Mereka akan bertanya terus. Tapi tidak pernah bertanya orang tua kepada saya sebagai wali kelas, anak saya bagaimana prestasinya. Belum pernah. Jadi dianggapnya bahwa itu
nggak penting dia sekolah dan dapat KJP. Coba kita tanya anak-anak, ya kan? Kalau kita bilang baju kamu nggak khusus, kok belum beli baju, kamu dapat KJP apa enggak? KJP buat apa? Beli beras bu, bayar kontrakan. Itu fakta, kita nggak bisa lari dari situ. Jadi anak itu, murid kita tahu betul bahwa mereka itu kalau sekolah itu ya dapat KJP. Itu menurut pandangan saya ya, pandangan saya. Seperti itu. Maaf kalau saya salah menafsirkan. Terima kasih. Ya, mungkin yang diceritakan Bu Elis pernah mengalami semua, apalagi wali kelas pasti juga pernah mengalami, apalagi waktu kondisi COVID kemarin, seakan-akan orang tua itu menghilang semua ketika ada pengumuman apa itu, sepi sekali grup orang tua itu, paling yang membalas 1, 2, maksimal 5 orang. Apalagi ketika bulan-bulan KJP itu mulai grupnya itu wah, buka chat 1 hari nggak buka udah ratusan. Itu pasti dialami Bapak Ibu guru semua yang pernah menjadi walas. Kita tidak bisa menutup mata, memang kenyataan siswa kita itu sadar betul bahwa mereka hidup atau butuh KJP. Tapi tidak semuanya, tapi mayoritas seperti itu ya Belis. Tidak semuanya, tapi 85%. Ya mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Silakan Pak Jaya. Baik, sekedar menambahkan kaitannya dengan sudut pandang siswa atau peserta didik. Kalau tadi Bu Elis memandang dari sudut orang tua, kalau kita menyadari bahwa siswa di sini dengan tingkat kemampuan yang beraneka ragam dengan level menengah, tentu kita menyadari bahwa persaingan mereka boleh dikatakan masih berada di tingkat yang harus terus dikembangkan. Namun tidak menutup kemungkinan mereka juga memiliki optimisme di dalam memajukan atau mengembangkan potensi mereka sendiri. Jadi dikatakan bahwa kemajuan seseorang itu tidak hanya dari bidang akademik, namun dari bidang non akademik seperti kreativitas dan jiwa entrepreneurship tadi. Maka dari itulah menjadi tanggung jawab kita juga sebagai tenaga pendidik agar kiranya kita dapat mengembangkan sisi lain dari keunggulan yang mereka miliki. Itu saja, terima kasih. Luar biasa sisi positif yang disampaikan Pak Jaya. Lalu mungkin ada Bapak Ibu guru yang menambahkan lagi? Cukup? Oke, kita ke pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga sekolah kan banyak, ada TU, ada guru, ada peserta didik. Silakan lagi Pak Jai. Terima kasih. Pertanyaannya rumusannya cukup menarik ya. Kalau boleh kita katakan Pak Rudi ini bisa dikatakan bisa memancing suatu pertanyaan agar kita terbangun dari tidur kita. Gitu ya. Kita warga sekolah, baik itu di level pimpinan, pegawai, guru. Nah ini menjadi satu kesatuan bahwa kita yakin kalau dengan bersatu kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan walaupun setahap demi setahap. Tidak langsung take over dengan rasio yang lebih tinggi, namun dengan keyakinan itulah kita buktikan bahwa satu persatu kita dapat peroleh dengan bukti. Seperti ekskul kita sudah mulai mencuat di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Futsal, sepak bola, olahraga dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan dari segi akademik kita yakin bahwa ada bibit-bibit potensi daripada peserta didik kita yang boleh kita katakan kita yakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah punya potensi dan jangan takut bersaing di dalam iklim kompetitif saat ini. Itu saja, terima kasih. Ada pertanyaan buat Pak Jai. Pak Jai yakin bahwa peserta didik memiliki kompetensi untuk bersaing, memiliki keyakinan untuk bersaing. Bagaimanapun keadaannya ya Pak Jai, setiap peserta didik pasti memiliki keyakinan. Tergantung yakinnya kecil atau besar. Jadi pasti setiap manusia memiliki keyakinan. Mungkin ada Bapak Ibu guru satu lagi mungkin yang mau merespon dari pertanyaan pematik yang saya utarakan. Saya Mas Dik. Silakan Pak Gus. Cepat pasti. Warga sekolah ini yakin untuk ya. Nah, kata kunci saya ada kata kunci Mas Rudi ya.
warga sekolah untuk berkolaborasi, dan bersinergi. Kolaborasi dan sinergi. Oh, pola ya, pola. Berkolaborasi dan bersinergi. Artinya apa? Artinya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Antara Bapak Ibu guru, tata usaha, orang tua, peserta didiknya saling bersinergi untuk kemajuan daripada sekolah. Sehingga kalau itu bisa diwujudkan di sekolah kita, tambah lama bukannya tambah mundur, namun tambah maju seperti yang kita harapkan. Nah, nanti korelasinya dengan visi dan misi daripada sekolah. Nah, arahnya ke sana. Jadi nanti bersinergi, berkolaborasi antara orang tua, dalam hal ini diwakili oleh komite, selanjutnya yaitu warga sekolah yang ada di sekolah, bapak ibunya, stakeholdernya, saling ya tadi ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya jadi beres. Biar saya sengaja biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk dapat koreksi ya. Iya, tapi biar nggak ngantuk. Kalau ngantuk udah siap. Ya jam 2. Loh, Menteri. Luar biasa, yang membuat kita tidak ada yang mengantuk. Biasanya kalau kita ngobrol lebih dari 1 jam itu biasanya udah ngantuk, kita masih semangat 45 untuk berkolaborasi dan bersinergi. Mantap. Jadi kita, Pak Agus sudah menebak arahnya kemana, sudah tahu nanti misinya seperti apa. Udah saya kira-kira. Ya, jadi kita ke pertanyaan yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham. Oke, silakan Bu Si. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita harus berkolaborasi dan apa yang disampaikan Pak Agus tadi memang harus kita lakukan bersama-sama, bekerja dan bekerja bersama-sama untuk kemajuan sekolah dan anak didik kita. Kita paham bahwa anak didik kita itu bermacam-macam, beraneka ragam dari asal usulnya, ekonominya, budayanya, kemampuannya, dan karakternya. Jadi disinilah kita harus benar-benar bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita demi kemajuan sekolah dan anak didik kita. Ya, luar biasa. Sama Pak Agus. Ya, saya yakin di sini Bapak Ibu guru sudah meyakini atau sadar betul bahwa peserta didik kita, kondisi peserta didik kita seperti ini, dan kita akan kedepannya pasti akan memiliki visi atau pandangan ke depan atau tujuan ke depan akan jadi seperti apa peserta didik kita. Kalau sudah kita memiliki visi atau tujuan, otomatis kesadaran kita akan meningkat dan tidak mungkin Bapak Ibu guru selalu menuntut kepada peserta didik. Pasti Bapak Ibu guru akan menjadi seorang penuntut supaya peserta didik menjadi peserta didik yang sesuai dengan visi yang dirumuskan SMP Negeri 144 Jakarta. Kita tampilkan visinya. Ada yang hafal visi 144 selain Buana? Yang buat Buana pasti apa? Selain Buana? Ya, kita melihat lagi bahwa visi SMP Negeri 144 Jakarta adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, kompetitif, serta berwawasan
lingkungan. Ya kalau saya lihat ini udah lengkap banget. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau menambahi atau memberi masukan terhadap visi dan misi sekolah ini. Impian yang sudah secara tidak sadar tadi waktu diskusikan pasti semua sudah tersebut. Karena dari diskusi kita dulu ya Pak. Oh dari dulu kita akan diskusi ya. Ya, jadi secara tidak sadar bahwa kita semua memiliki visi dan visi yang kita gambarkan sudah bisa dikaitkan dengan visi SMK Negeri 144 Jakarta. Barangkali mungkin ada masukan atau tambahan atau penguatan terhadap visi dan misi pada saat ini. Atau boleh menyederhanakan. Nah, Ya. silakan. Contohnya gini, visinya Dinas Pendidikan itu sederhana banget. Pendidikan yang tuntas berkualitas, sederhana kan, tapi maknanya dalam. Kalau saya melihat ini masih agak, aduh ribet banget ya. Cuma belum ini apa ya? Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada ide gitu ya, lebih sederhana. Ya, sedikit Bu, mungkin apa tambahan. Di sana sudah bagus, ya, kompetitif serta berwawasan lingkungan. Nah, lingkungan di sini kan masih meluas Bu. Ya, lingkungannya seperti apa? Lingkungan berpancasila. Nah, kalau berpancasila, setidaknya saya sudah membuat beberapa dasar daripada. Jadi maksudnya berwawasan lingkungan ini sekolah kita itu adiwiyata, ya. Jadi konsep di sekolah kita ini adalah ramah lingkungan. Jadi berwawasan lingkungan. Jadi bagaimana memelihara lingkungan, ya pokoknya ramah lingkungan. Itu maksudnya arahnya ke sana, berwawasan lingkungan. Jadi cita-citanya itu ya ke adiwiyata, ya arahnya ke sana, berwawasan lingkungan itu. Nah mungkin yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, kompetitif serta berwawasan lingkungan. Mungkin ada ide Bapak Ibu yang lebih sederhana gitu ya. Nah, tetapi mengandung makna ini semua gitu. Terwujudnya pesan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, kompetitif serta berwawasan lingkungan. Sudah mantap ya, Bapak Ibu? Mungkin nambah silakan. Mungkin terkait dari visi sudah bagus, tapi mungkin yang perlu kita tekankan di sini kebangsaan yang belum rasa nasionalismenya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Tito. Menambahkan kebangsaan mungkin bisa dicatat dulu ya Bu, dijadikan referensi supaya kedepannya bisa ditambahkan atau mungkin bisa kita ketemu lagi di forum diskusi yang lain untuk membahas bagaimana visinya. Silakan aja. Mau dikit terkait dengan visi SMP negeri kita, kaitannya dengan penerapan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin apakah kata mulia kita dapat revisi menjadi berakhlak Pancasila, karena Pancasila itu multi dan diimplementasi dalam akhlak dalam kehidupan nyata. Akhlak Pancasila itu atau berkarakter Pancasila boleh. Akhlak itu enggak Pancasila. Atau jiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila. Seperti itu. Muatan Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jeng. Jadi Pak Jeng ingin menambahkan tentang Pancasila. Ya, siap, silakan Bu. Kalau menurut saya kalau
didik yang berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Jadi berkualitas itu sudah melingkupi semua itu. Oh iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Lucy. Kualitas itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Lucy. Ya, sudah cukup banyak masukan dari Pak Gito tentang kebangsaan, dengan dari Pak Jai mungkin bisa ditambahkan tentang Pancasila, dan Bu Lucy ingin memadatkan supaya menjadi kualitas dan apa tadi Bu? Berjiwa entrepreneur yang sudah beberapa kali dikuatkan oleh Bu Ana bahwa potensi peserta didik kita kalau untuk akademik itu masih harus belum masuk berkembang ya Bu, akademik ya Bu? Apa udah? Belum. Mulai berkembang, mulai akan sedang berkembang ya. Kita akan next dulu supaya waktunya nanti bisa sampai ke selesai. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah sangat ya, tadi sudah jelas, sudah berarti wah udah nggak usah didiskusikan, berarti sudah oke, mantap. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Belum. Federasinya nggak ada. Masih? Silakan, mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapat. Mungkin kalau ditambahkan dengan entrepreneurship itu kan untuk sekolah tingkat menengah belum begitu banyak. Jadi mungkin itu yang nanti akan menjadi pembeda. Ya luar biasa, ada Pak Gito untuk mungkin ditambahkan entrepreneurship supaya untuk menjadi ciri khas atau pembeda dari Dufafa Jaya Jaya Jaya. Yes, jangan lupa. Jaya bersama Mas. Iya. Ya, jadi mungkin yang menambahkan lain supaya menjadi pembeda. Tadi kan umum. Jadi kita memiliki ciri khas. Oh berarti kalau itu berarti dicakung berarti oh itu SMP 144. Memiliki pembeda daripada yang lain. Kalau beda biasanya mudah dihafal. Jadi menjadi ciri khas. Sudah cukup jelas ya. Jadi kita next saja tentang misi, mengembangkan potensi spiritual, meningkatkan standar kualitas pembelajaran melalui peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan dalam upaya membentuk manusia yang cerdas, mandiri, kreatif. Yang keempat, meningkatkan minat baca pada warga sekolah untuk mengembangkan wawasan berpikir. Kita juga menyadari minat baca warga sekolah, terutama peserta didik kita, Bapak Ibu Guru, bahwa mereka itu sangat malas membaca dari hal yang kecil saja. Ketika PTS, Bapak Ibu Guru pasti terkejut ketika sudah ada instruksi untuk menyilang jawaban. Yang mereka lakukan adalah menulis ABC di kotak jawabannya. Itu merupakan contoh hal yang kecil dari meningkatkan minat baca peserta didik. Jadi ini merupakan misi kita sama-sama berkolaborasi dan apa bagus? Bersinergi supaya kita bisa mencapai misi dari sekolah kita. Lalu mewujudkan lulusan yang berkarakter, berilmu dan berketerampilan untuk kompetensi di kancah global. Jadi ini lebih condong ke entrepreneur ya Bu Ana. Dan yang kelima, membangun budaya cinta lingkungan yang sekolah kita sudah ongoing. Adiwiyata tingkat kota ya, Kodia Pak, sama Kota Madya, dicampur aja Pak. Nomor 6, menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha yang peduli pendidikan. Jadi saya baca misinya, wah ini misinya udah bagus banget, mau diapain lagi? Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menambahkan, adakah yang terlewat? Pak Rudi, saya menambahkan membangun budaya berwirausaha dan ini sangat menyenangkan anak-anak. Iya, karena cuan ya Bu. Cuan. Menambah cuan itu. Menumbuhkan ya Bu. Menumbuhkan atau membangun budaya berwirausaha. Ya luar biasa, tepuk tangan buat Bu Lucy. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Tidak ada? Ada yang mau menambahkan atau menguatkan? Visi tadi sudah disepakati belum? Yang apa? Visi tadi. Artinya visi yang tadi disampaikan kan dari berbagai macam masukan. Ya. Nah, mungkin Bu Lucy tadi terkait dengan entrepreneurship. Yes. Mungkin tadi saya kebangsaan atau rasa nasionalis sama Pak Jai. Nah, kalau itu dimasukkan ke dalam visi, tentunya yang Bu Lucy sudah masuk itu tadi ditambahkan. Yeah. Untuk yang berwawasan nasionalisnya apa? Karena visi merupakan satu kejabatan. Atau mungkin nanti ada pembahasan lain. Iya. Ya, jadi tujuan di sini baru sharing dan diskusi. Untuk putusan mungkin lain tim ini bisa bertemu lagi sambil ngobrol-ngobrol, mencari suasana baru mana begitu supaya pikirannya lebih terbuka. Lalu ke tujuan SMP Negeri 144 Jakarta. Saya mencari dokumennya kayaknya belum ketemu. Mungkin Bu Ana bisa. Ada di KTSD. Oh ya. KTSP biasanya. Ya di tujuan SMP Negeri 144 Jakarta. Jadi mungkin tujuannya tidak jauh menciptakan lulusan yang sesuai dengan visi tadi ya Bu. Oke. Bab 1 Mas Udi itu. Ya. Siap bab 1 ya Pak. Ya. Supaya tidak ngantuk, saya ajak Bapak Ibu guru semua berdiri, kita ice breaking dulu sambil Pak Heri mendengarkan Mas SMP Negeri 144 Jakarta. Mas ini merupakan salah satu gebrakan pertama Bu Ana ya Bu. Kalau sekolah nggak punya Mas gitu ya Bu. Akhirnya kebetulan datang seorang pionir yang multi talent, yang luar biasa, seorang guru seni musik bernama Ibu Dias Indah. Mana orangnya? Ya kita kasih dulu buat penciptanya. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Mas SMP Negeri 144 Jakarta supaya tidak mengantuk. SMP Negeri 144 Jakarta, berhati baik berbudi luhur, generasi penerus bangsa. Dia belajar bersemangat dari teori banyak ulama, dari semua cita kita jadi insan yang berguna. SMP Negeri 144 Jakarta, sekolah asli dan bijak. Mari kita rawat sekolah. Doa Bapak. Ya, silakan duduk Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Udah agak sedikit bergerak jadi tidak mengantuk. Jadi luar biasa juga, tidak terasa ternyata Mas juga mengambil dari visi dan misi sekolah. Saya salut akan kemampuan Bu Dias yang luar biasa dalam memahami redaksi kalimat dan menyusun ke dalam sebuah lagu yang begitu singkat, padat, dan sangat jelas. Semua masuk di sini, cerdas, semangat, giat belajar, ramah lingkungan, bersih, rapi, indah. Semua sudah terwujud di lingkungan SMP Negeri 144 Jakarta. Kira-kira program sekolah apa yang bisa mewujudkan atau bisa dikembangkan untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi kan sudah kita sama-sama diskusi bahwa visinya seperti itu, dan ada yang menambahkan tentang jiwa entrepreneur karena sekolah kita memiliki potensi peserta didiknya. Kalau untuk akademik masih kurang, akan tetapi untuk entrepreneur mereka satu langkah di depan. Mungkin ada usulan Bapak Ibu guru tentang program sekolah yang bisa dikembangkan. Ini baru usulan. Silakan Bu Anis. Terima kasih karena memang secara akademik kita memang berkurang tidak begitu apa
namanya, tidak begitu dapat kita harapkan membawa kita ke hal yang lebih baik ya. Barangkali untuk mewujudkan visi itu ekskulnya barangkali yang perlu ditambah ya. Kalau saya lihat anak-anak itu nggak ada malu loh, laki-laki jual donat, laki-laki bawa jajan burung gitu jualan. Mungkin ya apakah itu karena terpaksa atau memang dia sudah punya jiwa wirausaha ya kan? Bisa saja mungkin itu dari orang tuanya, tetapi juga mungkin situasi yang memaksa. Oleh sebab itu mungkin perlu difasilitasi dengan ekskul ya, ekskul yang bisa memberikan modal keberanian dan cara menjual yang lebih baik barangkali kan. Nah jadi mungkin apakah itu ekskul cooking atau ekskul apalah yang dapat memfasilitasi mereka supaya jiwa wirausahanya itu lebih terlatih dan lebih profesional ya. Ya. Nah, karena ada juga anak yang saya lihat jual apa itu ya? Masker apa-apa kan malu gitu. Padahal itu sebenarnya kan dia sangat berharap kita beli, cuma dia lewat guru gitu. Saya jual masker gitu, kayak musik gitu kan. Nah ini mungkin harus kita yakinkan dia bagaimana cara untuk melatih dia jangan jadi pemalu kalau mau jualan gitu kan. Nah jadi bagaimana untuk melatih jiwa profesionalnya dalam wirausaha. Seperti itu mungkin kita buat ekskul yang bisa menjadi wadah mereka. Terima kasih. Ya luar biasa, tentang buat Bu Elis tentang usul yang diberikan Bu Elis tentang wadah ya Bu, wadah berupa ekskul atau mungkin kegiatan yang bisa mengembangkan potensi kewirausahaan mereka. Ya silakan Bu Dias mau menambahkan. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Rudi berdasarkan pengalaman saya waktu saya sebelum mengajar kelas sebelumnya. Jadi di SD itu waktu itu ada semacam market day. Ya, jadi ada market day di mana anak-anak itu sendiri menjual produk yang dihasilkan oleh kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi nanti yang jual anaknya, yang beli juga anaknya, dan bapak ibu gurunya. Gitu. Mungkin salah satu untuk memfasilitasi anak-anak kita yang kebetulan jiwa wirausahanya lumayan tinggi ya. Nah, salah satunya mungkin itu Pak Rudi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Dias. Ya luar biasa, berarti seperti event atau kegiatan marketing. Nanti mungkin bisa itu dimasukkan ke project dan ya mungkin bisa atau mungkin menjadi event tahunan atau kedepannya bagaimana kita kembangkan bersama-sama. Mungkin ada yang menambahkan lagi program sekolah yang bisa dikembangkan. Silakan Pak Lino. Terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, di sini tentunya pihak sekolah yang harus memfasilitasi apa yang menjadi visi melihat dari misinya. Nah, itu yang pertama, kita harus memfasilitasi baik itu di ekskul maupun di kewirausahaan. Nah, terus yang kedua tentunya memberikan pengembangan program-program yang mendukung program yang nanti membawa visi itu tercapai. Contohnya misalnya kita sudah memulai ya dengan mengembangkan manajemen UKW. Nah dari UKW itu salah satu nanti yang akan mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki minat ya berwirausaha dan juga ini belajar di dalam wadah tersebut. Mungkin gitu Pak. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Gito. Sekolah harus memfasilitasi supaya peserta didik memiliki wadah untuk menyalurkan kreativitasnya. Luar biasa, kalau itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, alangkah luar biasanya mungkin 144 bisa menjadi sekolah yang disorot dalam hal positif. Ya sesuai dengan visi kita. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Atau cukup? Oke. Lalu saya akan sedikit sharing tentang apa yang sudah saya pelajari selama saya beberapa bulan mengikuti program guru penggerak. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu guru pernah
baca di modul platform Merdeka Belajar, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntut dan keberpihakan kepada murid. Itu sudah sesuai dengan secara tidak sadar atau secara sadar sudah masuk dalam visi sekolah kita. Jadi menuntun mungkin masih perlu berbenah lagi, mungkin belum semua Bapak Ibu guru bisa menuntut murid, masih menuntut. Kita sama-sama berbenah. Kalau berdasar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntut dan keberpihakan kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam, alamnya mereka dilahirkan pada keluarga yang seperti itu. Jadi otomatis dia datang sekolah sesuai kodrat alamnya, kondisinya seperti itu, yang cukup kebanyakan memprihatinkan, tidak bisa disamaratakan peserta didik, tidak bisa menuntut peserta didik yang kodrat alamnya seperti itu disamakan dengan kodrat alam yang hidupnya di perumahan. Dan zamannya jadi pendidikan tidak seperti dulu. Jadi zamannya sudah berubah. Kalau dulu semua berpusat pada guru, kalau sekarang semua berpusat pada murid. Kadang murid aja lebih pintar atau lebih kenceng larinya 100 km per jam seperti yang diutarakan Bu Ana tadi. Gurunya masih timik-timik 10 km per jam. Jadi mari kita meningkatkan mesin kita, kualitas kita, semuanya pasti bisa belajar, yang penting memiliki kemampuan. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak, ini yang pertama kali waktu diberikan ini saya langsung, waduh, kok materinya dalam banget. Apakah depannya materinya seperti ini, membahas tentang filosofi. Penugasan yang pertama saya diminta untuk membuat demonstrasi kontekstual atau sebuah karya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena saya hobi nyanyi, jadi pada waktu itu saya membuat sebuah karya dibantu istri saya. Saya mau melantunkan satu lagu tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebuah karya calon guru penggerak angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Judul lagu adalah Guru Merdeka, ciptaan saya dan istri saya. Ya? Tadi udah pantun, puisi, sekarang nyanyi. Nanti tinggal lihat nilainya berapa Ibu. Saya sih oke. Perubahan zaman menuntut inovasi. Mari bergerak dengan hati. Peradaban dukung jaga Ibu Pertiwi, bersama bergerak sehati. Pulihkan pendidikan, masa depan gemilang, cita rasa dan karsa jiwa berkarakter. Bergerak menjadi teladan, bergerak menuntut penuh cinta, bergerak berikan dorongan, kuatkan prestasi, majulah merdeka belajar. Yang kurang ya, nggak bawa gitarnya. Harus dari modul Pak, gitarnya. Jadi saya waktu itu bingung disuruh puisi, disuruh pidato, atau disuruh nyanyi. Ya udah saya pelajari yang pertama tentang perubahan zaman menuntut inovasi. Itu kita harus sesuai dengan kodrat zaman. Lalu bagian kedua, mari bergerak dengan hati. Kalau sesuatu dengan tuntutan pasti akan tidak sepenuh hati. Kalau dengan tuntunan pasti akan dengan sepenuh hati. Lalu peradaban jaga Ibu Pertiwi, seperti yang Pak Jai tadi, Pancasila. Kita harus hidup seperti yang sesuai dengan Pancasila, dengan peradaban luhur yang ada di Indonesia. Bersama bergerak sehati, seperti yang visi yang mungkin bisa ditambahkan tadi Pak Agus, yaitu tentang berkolaborasi dan bersinergi. Lalu memulihkan pendidikan. Saya memulihkan pendidikan di sini karena sebelumnya kondisi kita bisa 100%, otomatis kan kita sedang mengalami masa-masa perubahan dari kebiasaan yang offline ke online, lalu kembali dengan kondisi offline dengan
karakteristik peserta didik yang tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya mungkin sopan santunnya dalam 1 sampai 10 sudah di angka 8. Lalu ketika online kayak kerestak, tidak bisa membedakan. Tiba-tiba di WA, Pak, besok PJOK ya? Pak, besok apa? Langsung begitu, tidak ada salam, tidak ada santun. Jadi seakan-akan kerestak. Ketika kita bertemu lagi, peserta didik itu belum bisa pulih sepenuhnya kembali ke angka 8. Jadi makanya saya memulihkan pendidikan. Lalu masa depan gemilang merupakan visi yang kita dambakan. Cinta, rasa, dan karsa itu merupakan karakteristik bagaimana menuntun peserta didik. Bergerak menjadi teladan, bergerak menuntun penuh cinta, bergerak berikan dorongan. Kira-kira kalimat ini arahnya kemana? Ada Bapak Ibu ada yang tahu? Menjadi teladan, menuntun penuh cinta, memberikan dorongan. Saya mengambil kalimat ini dari semboyannya Ki Hajar Dewantara yang Engarso Songtulodo, Engmadyo Manungkarso, Tuturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah menuntun penuh cinta, dan di belakang kita memberikan dorongan. Lalu menguatkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Majulah Merdeka Belajar. Kalau Merdeka Belajar nama kurikulum kita, kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana isinya tentang menghasilkan generasi profil pelajar Pancasila. Lalu materi yang ketiga yang pernah saya pelajari tentang visi guru penggerak adalah terciptanya murid impian dan sekolah yang memiliki keberpihakan kepada murid. Jadi visinya itu bukan fokus ke warga sekolah selain murid. Jadi visi itu difokuskan untuk peserta didik. Lalu yang saya pelajari keempat adalah tentang budaya positif yang pernah saya ibaskan pada waktu akhir bulan Agustus kemarin, yang salah satu tugas dari saya dan tugas saya yang harus menyampaikan ke Bapak Ibu guru semua tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, lalu pembuatan keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dari yang saya pelajari, saya berusaha sedikit untuk menerapkan di dalam pembelajaran saya. Lalu materi yang saya pelajari selanjutnya adalah kebutuhan belajar murid. Jadi tentang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pasti kalau yang sudah membaca platform Merdeka Mengajar pasti sudah tersinggung dengan materinya. Tidaknya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi konten atau materi yang diberikan. Jadi tidak selamanya peserta didik itu sama. Peserta didik itu ada yang memiliki karakteristik belajarnya berupa audio, berupa visual, ataupun berupa kinestetik. Jadi ada peserta didik yang hanya bisa mendengarkan baru masuk, ada yang bisa visual, menulis atau melihat gambar, dan ada yang bisa secara kinestetik atau melakukan learning by doing baru bisa masuk. Kalau kita guru tidak memenuhi kebutuhannya, kita hanya memberikan satu materi aja, semisal yang kita memberikan, silakan kalian baca ini ulangannya. Otomatis peserta didik akan yang memiliki karakteristik kinestetik dan audio akan tertatih-tatih untuk mengikuti pembelajarannya. Itu yang saya pelajari. Dan yang terakhir adalah tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu tentang pembelajaran berbasis keterampilan dalam mendidik yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah yang memiliki kemampuan serta memecahkan masalah. Kompetensi sosial emosionalnya yaitu tentang kesadaran diri, bisa mengenali emosi, mengendalikan emosi, mengelola diri, tentang mengelola emosi dan fokus atau benar-benar berpihak pada murid, dan kesadaran sosial tentang keterampilan berempati. Lalu yang keempat tentang keterampilan berhubungan sosial, dan yang terakhir tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu prakasa perubahan bisa kita laksanakan dimanapun kita berada, dimulai dari hal kecil di dalam kelas
bisa kita mulai prakarsa perubahan dengan salah satu caranya yaitu dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Ialah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini merupakan ilmu yang dibuat atau dikemukakan oleh Cooper, Reader, dan Whitney pada tahun 2005. Ini merupakan salah satu alternatif bagaimana kita bisa mengubah atau memprakarsai sebuah perubahan, yaitu memiliki tahapan bagja. Kalau dalam bahasa Sunda bagja artinya apa, Bu? Bahagia, ya. Bagja tahapannya yang pertama adalah buat pertanyaan. Lalu yang A adalah ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Dan yang kelima atur eksekusi. Bagja artinya bahagia kalau dalam bahasa Sunda, ya. Ini merupakan tahap bagaimana kita bisa merubah sesuatu. Kalau merubah sesuatu berarti harus bagja atau harus bahagia. Kita tidak mungkin bisa merubah sesuatu dengan bersungut-sungut. Jadi semua dari hati dan keikhlasan kita. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagja, prakarsa perubahan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Di mana poin penting yang terdapatnya adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, atau memprovokasi menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang ditulis. Lalu poin yang kedua tentang buat pertanyaan adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Contoh pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Lalu daftar tindakannya atau penyelidikannya yang perlu untuk menjawab satu pertanyaannya, mungkin bisa berdiskusi dengan teman, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran, lalu mencari informasi dari berbagai komunitas dan media elektronik atau tips menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dibuat pertanyaan itu kita apa yang akan kita ubah. Kalau di sini kan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kita merumuskan tindakan apa saja. Berarti yang pertama berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin bisa memberikan masukan, lalu mengajak kepala sekolah bertukar pendapat atau meminta izin, tentunya menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan yang ketiga mencari informasi sebagai referensi. Itu mungkin dari tahapan B yang pertama atau membuat pertanyaan atau define. Lalu yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah Anda menemukan. Inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Jadi tidak ada kalimat pesimisme dalam pembuatan pertanyaannya. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi atau survei, atau bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan, contoh pertanyaannya, siap tadi kan bagaimana menciptakan pendidikan yang menyenangkan, atau mungkin bisa berpihak kepada murid, bisa membuat pertanyaan, diambil pelajaran, siapa di sekolah yang punya pengalaman menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Jadi kita bisa membuat pertanyaan seperti itu. Lalu aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka senang ketika belajar? Kalimatnya harus kalimat positif. Inti positif seperti yang poin diambil discover. Lalu yang pertanyaan ketiga adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ambil pelajaran bisa dari orang lain, bisa dari diri sendiri. Lalu tindakannya bisa mencari contoh,
Lalu yang kedua melakukan wawancara, sumber peserta didik mengenai pembelajaran yang mereka suka itu seperti apa. Jadi kita bisa menjadikan peserta didik untuk memberikan masukan. Lalu tindakan yang ketiga bisa mengidentifikasi keterampilan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi peserta didik kita cocoknya belajar modelnya seperti apa. Lalu gali mimpi atau dream diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi gali mimpi atau kita berandai-andai seperti awal tadi, kita berandai-andai siswa yang seperti apa. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan gali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa. Contoh pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan sudah berjalan dengan baik? Jadi dia menggali mimpi, berangan-angan apakah kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran. Bisa melakukan tindakannya adalah yang pertama membuat catatan pembelajaran yang berhasil dan menyenangkan. Misal kita menggunakan model pertama, peserta didik kurang asik menyenangkan, antusiasnya kurang, kita change atau ganti model pembelajaran yang lain. Apabila peserta didik nyaman dan senang dengan pembelajaran tersebut, kita bisa mempertahankannya. Lalu yang kedua, tindakannya adalah membuat daftar keterampilan baru yang tepat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, mewawancarai siswa mengenai perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Ya, ini merupakan salah satu bagian tindakan yang bisa kita gali mimpinya dengan melakukan refleksi terhadap peserta didik atau refleksi dari peserta didik terhadap pembelajaran kita supaya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Lalu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan atau dilaksanakan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Contoh pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Contoh pertanyaan yang kedua, apa media yang dapat digunakan agar pembelajaran yang menyenangkan dapat dilaksanakan berkelanjutan? Contoh tindakan bisa berdialog dengan peserta didik mengenai pembelajaran yang mereka inginkan, mendata sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan, lalu membuat modul pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Ini merupakan penjabaran rencana. Dan yang terakhir tinggal kita untuk mengatur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa saja yang berperan dalam mengambil keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko serta monitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola kreativitas, komunikasi, dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, serta refleksi. Contoh pertanyaannya, kapan pembelajaran yang menyenangkan dilaksanakan? Ini merupakan contoh pembuatan pertanyaan untuk mengatur eksekusi. Jadi bisa ditanyakan ke Bapak Ibu, kapan pembelajaran menyenangkan bisa dilakukan? Lalu yang pertanyaan kedua, siapa yang bertugas untuk memantau kendala-kendala yang muncul ketika melakukan pembelajaran yang menyenangkan? Lalu poin tindakan atau penyelidikan yang bisa dilaksanakan yaitu di setiap pembelajaran. Jadi kapan? Di setiap pembelajaran. Siapa yang bertugas? Bisa kepala sekolah, para pendidik terutama guru di kelas, dibantu dengan guru bidang studi, serta para tenaga kependidikan ikut berpartisipasi aktif. Ya, semua dari pembahasan kita ujungnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu guru, adakah yang sudah hafal profil pelajar Pancasila?
Belum ada ya? Ya, supaya lebih gampang menghafalnya, mari kita berdiri sebentar supaya tidak ngantuk. Kita berusaha menghafal dengan cara bernyanyi. Saya akan memberikan contoh sekali. Nanti kita sama-sama bernyanyi. Nadanya, lagunya Saya Mau Tamasya. Saya mau tamasya. Ya, seperti ya. Jadi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berlaku mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Gak kelihatan? Oke. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan mengolah kritis. Ya, sekarang kita masuk materi keempat, yaitu gerak dan lagu. Ayo kita sama-sama digerakkan supaya tidak ngantuk, supaya nanti badannya hangat, siap menerjang hujan pulang ke rumah. Yo, 3, tangan mengepal, menuju atas. Ketiga, beriman tangan kanan, bertakwa tangan kiri. Lalu pada Tuhan Yang Esa, kalau yang umat Islam biasanya berdoanya. Ini kalau yang umat Nasrani bebas, karena kita merupakan Pancasila. Lalu berakhlak mulia, kita memegang dada, berkebinekaan global, mengepal bukan dada, tangannya. Kepal. Gotong royong berarti berjabat tangan, mandiri, kreatif, segitiga, membentuk segitiga. Bernalar kritis bertujuh kepala. Bisa? Bisa. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi apa loh Ibu? Kita ulangi sekali lagi. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bro Bapak. Terima kasih Pak Eri, waktu dan tempat saya kembalikan. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Pak Rudi, keren sekali hari ini. Saya baru melihat CIP mengisi waktu 2 jam, tapi nggak terasa 2 jam. Nah, seolah-olah sebentar banget. Ini semangatnya masih tinggi. Mungkin sebelum kita tutup ataupun sebelum saya memberikan penguatan, kita dengarkan dulu mungkin sekabut sirih dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Ya, dari berawal dari kalimat pemantik
Pak yang menciptakan suasana menjadi hidup, ya. Dan ini berdiri tanpa terasa kita terdiri, ya. Namun terdirinya mengarah, dan akhirnya kita mendapatkan satu masukan yang luar biasa, ya, tanpa kita sadari loh, ya, tanpa kita sadari ternyata pada sore hari ini Bapak dan Ibu telah memberikan kontribusi yang fundamental untuk kemajuan dari sekolah ini. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ya, Masya Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Heri. Ini sudah menjadi catatan kita semua, Bapak dan Ibu. Artinya kita sudah mendapatkan masukan untuk memperbaiki fundament kita, fondasi sekolah kita, untuk ini menjadi pijakan yang kuat untuk memajukan sekolah kita. Itu satu highlight catatan saya untuk kegiatan hari ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang bisa dikembangkan, potensi kompetensi kita yang bisa kita kembangkan apabila kita mengikuti program ini, ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu, ayo ikut seleksinya. Ini tanpa terasa mengembangkan kompetensi diri kita. Kalau 144 banyak guru yang ikut program cara guru penggerak, Masya Allah, bisa kebayang Pak. Ini ibarat mohon maaf, capung itu kalau di kancah perwilayahan di DKI orang melihatnya capungnya gitu ya, tapi dengan nada ini, ya. Tetapi saya yakin, pernah saya mengatakan kepada sahabat, kita buktikan bahwa 144 ini adalah mutiara di capung yang belum bersinar, gitu loh. Ini kita adalah mutiara yang bentar lagi bersinar. Saya yakin kalau banyak calon guru penggerak yang berhasil di sekolah ini, Pak, saya jamin, saya percaya 100% lebih mana sekolah ini akan mampu menyaingi sekolah-sekolah yang lain. Ya, ayo amin. Kalaupun tidak, ayo kembali lagi. Mari kita bergerak bersama, sama-sama bergerak. Mari kita bekerja bersama, sama-sama bekerja untuk kemajuan sekolah kita. Itu catatan dari saya, Pak Heri. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan support, dan sekali lagi selamat Kak Rudi. Semangat, mudah-mudahan hingga sampai pada tujuannya tercapai, dan selanjutnya kita tunggu pengimplementasiannya di sekolah ini sehingga memberikan kontribusi untuk sekolah ini, dan mudah-mudahan bisa turut memajukan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, ini penguatan yang luar biasa, dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan untuk Pak Rudi. Saya meng-highlight sedikit, tadi Pak Rudi menyampaikan bahwasanya kalau kita melihat gunung-gunung, kita melihat Indonesia. Kalau kita melihat pohon-pohon yang tempat lain, kita melihat Indonesia. Saya cenderung lebih berharap, Pak Rudi, ini bukan karya Insinyur Soekarno, karya saya sendiri. Saya berharap besok pada saat kita melihat Bali, kita melihat dunia pendidikan, kita melihat dunia olahraga, kita melihat Jakarta, bahkan kita melihat Indonesia, justru yang pengen saya lihat adalah 144 Jakarta. Itu artinya apa? Artinya orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di tempat itu alumni 144 Jakarta. Terima kasih. Semoga hari ini pertemuan kita bermanfaat.
Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa